Berbagai macam cara dilakukan agar kita unggul dalam peperangan, setidaknya mengubah jalannya perang. Salah satu caranya yaitu dengan menghadang musuh kemudian menawannya. Hal tersebut pernah dilakukan oleh TNI dalam suatu penghadangan di Tuban, Jawa Timur. Tidak main-main, pasukan yang ditawan oleh TNI adalah marinir Kerajaan Belanda yang menjadi pasukan terbaik mereka. Persenjataan yang dimiliki oleh para marinir juga jauh lebih unggul daripada milik TNI. Namun pantang bagi TNI untuk gentar, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Tanggal 23 Juli 1949, satu unit tempur dari Brigade Marinir Belanda yang dipimpin oleh Letnan 1 Marinir Lintekon melakukan patroli rutin sekaligus mencari persembunyian gerilyawan Indonesia. Belanda terlalu percaya diri sehingga hanya menerjunkan 11 marinir dan 1 informan saja. Tentunya karena desa Prambon Wetan dan sekitarnya dikira sepi gerilyawan akibat dibom beberapa waktu sebelumnya. Siapa sangka perjalanan para marinir tersebut telah diantisipasi oleh TNI di bawah pimpinan Letnan 1 Tekonoto Subroto dari Brigade Ronggolawe. Para anggota TNI ditambah Laskar Rakyat telah bersiap melakukan penghadangan terhadap marinir Belanda tersebut di sekitar tanggul sungai. Ketika berada di perbatasan Desa Banjar Arum dengan Desa Prambon Wetan, secara mendadak para marinir dihujani tembakan dari berbagai arah yang membuat Letnan 1 Marinir Lintekon dan 3 marinir lainnya langsung tewas seketika. Ternyata marinir yang berada di pos Rengel mendengar tembakan-tembakan penyergapan oleh TNI, namun mereka tidak berani memberi bantuan. Ditambah komandan pos yakni Letnan 1 Marinir Lintekon ikut dalam unit patroli. Tanpa adanya bala bantuan, 7 marinir yang tersisa tidak berdaya menghadapi gempuran TNI dan Laskar Rakyat. Hingga akhirnya para marinir dan informan bernama Teng Ching Tek memilih melarikan diri. Mereka segera dikejar oleh TNI Seksi Letnan Muda Nur Cahyo dan Laskar Rakyat Desa. Begitu keluar dari persawahan, para marinir langsung dihadang oleh Seksi Letnan Muda Sanyoto. Para marinir terpaksa menyerah, namun informan Cina terpaksa ditembak mati karena berusaha melawan. Selain berhasil menangkap 7 tawanan, TNI juga berhasil menyita 2 pucuk bar, 4 pucuk senapan hutan, 5 pucuk garan, 1 pelontar granat, beberapa pistol, dan beberapa bayonet. Setelah dilucuti, semua tawanan kemudian dibawa ke Desa Prambon Wetan dan dilakukan interogasi oleh Komandan Kompi Letnan 1 Tekonoto Subroto. Camat Rengel Suhardi juga turut melakukan interogasi. Demi kemanusiaan, Letnan Teko mengizinkan para tawanan untuk menulis surat kepada satuan maupun kepada keluarga mereka yang akan dikirimkan pada hari itu juga. Seorang tawanan juga menulis surat agar markas mereka mengirim obat-obatan untuk mengobati salah satu tawanan yang terluka. Untuk mengantisipasi kemarahan militer Belanda, TNI berencana membawa para tawanan menuju ke Desa Parengan. Warga Desa Prambon Wetan juga diperintahkan untuk mengungsi saat itu juga. Letnan Teko memperkirakan jika besok Desa Prambon Wetan bakal diserang habis-habisan. Apa yang diperkirakan Letnan Teko benar-benar terjadi. Keesokan harinya tanggal 24 Juli, militer Belanda mulai menyerang Desa Prambon Wetan. Rumah-rumah penduduk dihujani tembakan artileri hingga hancur lebur. Banyak warga yang belum sempat mengungsi menjadi korban artileri Belanda. Militer Belanda di bawah pimpinan Letnan Hun Hol juga mengerebek Desa Parengan, namun tidak dijumpai anggota TNI maupun Laskar Pejuang lainnya, karena TNI membawa tawanan ke Jatinegoro dan Tembayang. Tawanan hendak dibawa ke Parengan hanyalah isu yang sengaja disebar untuk mengecoh mata-mata Belanda yang saat itu berkeliaran di desa-desa. Pasukan Letnan Hun Hol kemudian melanjutkan perjalanan ke arah utara Bojonegoro. Tanggal 27 Juli, pasukan tersebut mencapai Desa Ponco dan mendapati jembatan Geragas telah rusak akibat sabotase. Ketika hendak melintasi jembatan, pasukan Hun Hol dihujani tembakan dari unsur Kompi Letnan Teko. Marinir Belanda bertahan mati-matian karena posisi mereka tidak strategis, yaitu di bawah tepi. Melihat kondisi yang sangat tidak menguntungkan, Letnan Hun Hol kemudian memutuskan untuk mundur dengan cepat. Secara tidak sengaja, Hun Hol mendapati mayat tentara Belanda lengkap dengan peluncur roket. Ternyata unit Belanda lain yang dipimpin oleh Sersan Van Langen belum lama dihadang di tempat tersebut. Mendapati tembakan roket dari bawah, Sersan Sidik dari Kompi Teko mengira jika Belanda memiliki unit artileri.
Dengan cepat, pasukan TNI bergerak mundur dan memberi kesempatan pasukan Hun Hol untuk mundur dengan aman. Hingga terjadinya gencatan senjata pada tanggal 11 Agustus 1949, ketujuh marinir Belanda tersebut tidak pernah diketemukan oleh pasukan induk mereka. Para tawanan baru dikembalikan kepada pihak Belanda pada awal Oktober 1949. 6 orang tawanan berhasil kembali ke markas mereka dalam kondisi yang cukup baik dan tidak mengalami kekerasan fisik sebagaimana yang kerap digembar-gemborkan oleh militer Belanda. TNI sangat menghormati tawanan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa. Beberapa bekas tawanan yang masih hidup sempat bercerita jika mereka mendapatkan perlakuan yang sangat manusiawi. Bahkan TNI sampai mencari roti, keju, dan susu untuk menghidupi para tawanan. Padahal saat itu makanan-makanan tersebut sangat susah dicari. Bukan cuma itu saja, para tawanan juga mendapatkan perawatan maksimal dari dokter TNI. Namun seorang prajurit Belanda akhirnya meninggal dalam tahanan karena tidak adanya obat-obatan. Prajurit tersebut menderita malaria dan infeksi akut. Anggota TNI sempat kesal karena perlakuan berlebihan tersebut. Namun mereka sadar jika Panglima Besar Jenderal Sudirman ingin mengajari bagaimana memperlakukan sama manusia walaupun itu musuh kita sendiri. Prajurit Pen Rauling bekas tawanan TNI bahkan menyebut jika sudah seharusnya Belanda tidak mencegah orang-orang Indonesia untuk merdeka. 3 bulan berada dalam tahanan TNI membuat para tawanan Belanda lebih mengerti bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tidak dipungkiri jika dalam penyergapan di Prambanan Wetan, masyarakat sangat antusias membantu perjuangan. Bahkan anak-anak juga turut memanggul senjata, di antaranya yaitu Sucipto yang saat itu berusia belasan tahun dan belum lulus sekolah dasar. Saat ini di Prambanan Wetan telah dibangun relief dan beberapa situs untuk mengenang perjuangan TNI dan Laskar Rakyat. Harapan kita semua adalah agar situs-situs tersebut dijaga serta dirawat dengan baik, agar kelak anak cucu kita dapat melihat seperti apa perjuangan nenek moyang mereka di masa lampau.